intelektual di rumah, tadi kita udah ngebahas tentang kedokterannya dan juga beberapa pengalaman dari Bang Gilang sendiri. Wah seru banget ya, ternyata kalau misalnya kedokteran itu banyak bahas. Selain Bang Gilang juga aktif di kuliahnya, juga aktif mengikuti student exchange. Wah seru banget. Tadi kita juga udah bahas di segmen 2. Nah sekarang kita mau bahas lagi sedikit nih. Waktu itu Bang, kalau misalnya biasanya student exchange ya, itu ada kayak bikin apa namanya tuh, bikin esai lah, bikin yang lain. Nah waktu itu persyaratannya sendiri apa sih? Kayak jadi untuk dulu kalau misalnya student exchange memang kita harus ada bikin esai gitu ya. Namanya mungkin motivation letter kayak Motivation letter. kenapa kita harus berangkat, kenapa kita harus dipilih Iya. dan lain. Dan mungkin itu juga dulu waktu buat aku dulu itu sangat berat karena harus bikin 4 atau 5 kalau nggak salah. Gitu. Jadi dulu tuh kita cuma dibilang keterima negaranya aja, tapi kita nggak dibilang keterima univnya apa. Jadi kita harus kayak apply lagi untuk di univnya gitu. Sampai dapat acceptance ya dari kampusnya itu ya. Acceptance dari kampus. Nah kalau misalnya tahapannya sendiri, kumpul berkas gimana tuh tahapan-tahapan sampai akhirnya berangkat? Iya, jadi persiapan itu 1 tahun sebelum keberangkatan. Nah, jadi yang paling susah mungkin buat kita di Sumatera Barat tuh mengurus visa ya, karena visa kan harus ke Jakarta, jadi ada bolak-baliknya. Terus kalau misalnya untuk berkas-berkas sih alhamdulillah dari organisasinya itu memang ngebantu kita, kayak ada vaksin, terus visanya, kalau visa kita sendiri, terus kayak misalnya kayak untuk berkas-berkas dari pihak kampus tuh udah langsung ada ke kita gitu. Jadi kita nggak usah repot karena itu akan diurusin sama organisasinya. Gitu. Waktu nunggu pengumuman kayak gitu deg-degan gak sih Mbak? Kayak itu kan kayak aduh administrasi, habis itu gue masih bikin essay lagi, habis itu gue yang kayak apa namanya tuh interview, ya kan? Itu gimana tuh? Saat itu perasaannya pasti selama setahun pasti kan nunggu baru berangkat. Iya dulu deg-degan banget sih karena kayak aku satu-satunya yang tahun 1 apply karena biasanya kan tahun 3 atau tahun 4. Terus tapi karena aku kayak udahlah pede aja dulu gitu kan, yang penting berangkat gitu kan. Betul. Nah alhamdulillah sih keterima dan itu sebenarnya amaze kan. Tapi awalnya aku bukan milih Portugal, tapi aku pengennya ke Jerman. Cuman mungkin karena rezekinya di Portugal ya udah ke Portugal gitu. Oh gitu. Jadi kita tidak bisa menentukan negaranya ya? Kita bisa, jadi kita milih 5 5 negara. gitu. Terus nanti interview, terus ada tes tulis dan lain-lain. Terus nanti sistem rankingnya, tapi kita nggak tahu gimana sistemnya. Maksudnya kita nggak dikasih tahu skor kita tuh berapa gitu. Tapi nanti kasih taunya kita langsung keterima. Waduh, kalau masalah untuk biayanya sendiri yang kata itu gimana tuh? Nah untuk biayanya sih alhamdulillah itu kalau untuk menurut aku ya biaya exchange itu nggak terlalu mahal. Jadi dia cuma sekitar 4-5 juta untuk akomodasi selama kita studi di sana. Nah setelah itu tapi yang mahal itu mungkin tiket pesawat ya, karena kan dari Indonesia ke Eropa gitu kan mahal banget. Bener, apalagi masih transit dan yang lain-lain. Iya. Itu yang pasti mahal banget, nggak ada yang langsung one way gitu ya. Nah kalau waktu itu Bang sendiri masalah tempat tinggal di sana, itu udah diurusi sama jadi ada kayak pihak organisasinya juga yang di sana yang ngurusin kita. Nah udah disiapin kayak apartemennya, makannya, transportasinya dan lain-lain. Gitu. Oh berarti udah emang tercover semua ya? Iya. Secara tempat tinggal dan lain-lain. Tapi untuk biaya hidup kita sendiri berarti untuk makan. Dikasih juga. 1 kali sehari. Kayak gitu. Jadi 4-5 juta itu kita udah dikasih semua untuk hidup kita selama di sana. Pakai host family gitu nggak? Nah untuk host family kalau di Eropa itu sedikit, karena kalau misalnya di Indonesia memang kita sistemnya pakai host family. Jadi kayak ada orang luar negeri yang datang ke kita itu biasanya kita terima di rumah-rumah dosen sih kalau di kita di Unan. Karena kalau di Eropa tuh mereka kan sistemnya banyak yang kayak dormitory atau apa namanya asrama. Lebih banyak ke asrama sih kayak gitu. Oh gitu. Karena biasanya kalau tinggal di host family itu biasanya apa namanya banyak kan lebih ini lagi ya rasanya, karena kita tinggal sama orang asli sana pasti lebih gitu. Iya, culture-nya mungkin bisa lebih tahu lagi kan. Iya betul. Nah kalau misalnya kita tuh kalau misalnya dulu temen aku ada tuh dia harus ada kayak minimal di ATM-nya gitu yang dibawa. Kalau ini nggak ada ya? Enggak, karena ini kan sistemnya student exchange. Kalau student exchange memang tidak ada minimal. Jadi bahkan kalau kita ngurus visa ataupun ngurus berkas-berkas ke
ke Dubes itu Yes. lebih mudah daripada yang memang kita pengen jalan-jalan aja. Itu biasanya untuk yang mau Euro trip, jalan-jalan liburan ke Eropa, nah Iya. biasanya memang harus Harus ada minimal ya. minimalnya. Minimal itunya ya, bener-bener. Nah kalau misalnya tipsnya sendiri apa sih, Bang Ilham? Mungkin ya intelektual di rumah penasaran gimana tips bersaing dengan pendaftar yang mungkin banyak banget tuh. Apa cara diwawancaranya kah atau gimana tuh waktu itu? Oke, jadi mungkin tips buat teman-teman nih yang ingin bisa untuk keluar negeri itu berarti cari informasi sebanyak-banyak mungkin, karena sekarang tuh zaman udah di Google ya. Di Betul. Google tuh juga banyak banget misalnya informasi beasiswa, potongan pelajar, atau event-event internasional itu banyak banget. Apalagi Yes. sekarang pandemi itu banyaknya lebih virtual. Jadi Yes, kayak lebih kesempatan lebih besar. Jadi Betul. memang tips dari aku teman-teman harus kepo sih. Karena kalau misalnya teman-teman nggak kepo, ya nggak akan dapat informasinya benar. gitu. Dan waktu melewati interview sendiri, itu interviewnya 1 atau 2 kali, bisa ada deep, habis itu emang sekali aja? Ya, jadi interviewnya 2 kali. Pertama itu interview dari pihak di teman-teman di UNAN. Iya. Terus habis itu second interview itu sama pihak nasionalnya, kayak gitu. Itu full English berarti ya? Iya, full English. Karena kan ya programnya kan bahasa Iya Inggris. betul, gitu. sudah jadi emang benar-benar dipersiapin adalah bahasa Inggris ya. Mm-mm. Dan juga nih, dari 2 negara yang udah Bang Gilang datengin, yang mana rasanya bagi Bang Gilang yang kayak memorable banget di antara 2 itu tadi, Italia dan juga Portugal? Atau punya masing-masing atau gimana? Jadi kalau menurut aku punya karakternya ya. Nah. Karena kalau misalnya orang Italia itu mirip-mirip sama orang Indonesia, dengan karakternya lebih humble orang Indonesia. Mirip-mirip lah, kayak makanannya juga berasa, nggak hambar dan Nggak lain-lain. hambar. Cuman kalau misalnya untuk di Portugal itu memang agak shock banget, karena kita di sana tuh memang yang tadi yang mungkin aku bilang kayak ada cipika-cipiki, terus mereka memang orangnya agak lebih strict. Iya. Dan mungkin karena dari beda kulturnya juga memang jadi kayak berat gitu. Itu yang paling kerasa ya. Kalau misalnya yang paling berasa culture shocknya itu berarti di Portugal. Iya, karena bener-bener beda banget. Nggak tahu kenapa ya, kalau misalnya ketemu orang Itali kayaknya kayak orang Indonesia aja karena suka ngomong dan lain-lain. Tapi kalau misalnya orang Portugal, memang kita harus lebih into banget gitu. Kayak kita harus gimana sih caranya dia terbuka gitu. Oh, kita cari caranya gitu ya. Kalau misalnya orang Italia memang langsung aja gitu. Oke. Nah kalau misalnya cara belajarnya di sana, misalnya cara mereka kerjasamanya, apa perbedaan yang paling kerasa banget sama Indonesia mungkin? Nah, yang mungkin yang berbeda di rumah sakit kali ya. Iya. Karena kebetulan aku dua-duanya juga di rumah sakit. Itu kalau mungkin di Eropa tuh dokter dan mahasiswa tuh nggak ada batasan. Jadi memang mereka tuh nganggep kita tuh sama, mau kita even kita adalah cleaning service dan lain-lain. Mereka tuh lebih menghormati satu sama lain, menghargai jam kerja kayak gitu. Tapi kalau misalnya di Indonesia itu kan masih ada gap gitu ya antara dosen dengan mahasiswa tuh masih kelihatan. Kalau di sana memang kelebihannya itu kita pun nggak tahu tuh ya udah nggak dimarahin. Kayak gitu. Kalau di Indonesia kan mungkin karena skeptis kali ya dari zaman dari sekolah. Kalau misalnya kita takut ya udah diem aja gitu kan. Tapi di sana justru orang-orangnya lebih aktif untuk lebih ngomong gitu. Mereka tuh lebih pede ngomong. Yang penting ngomong dulu gitu. Daripada nggak ngomong gitu. Benar sih. Karena mungkin di mereka nggak ada kali yang kayak selalu dibilang kayak omong kosong lah ini. Kalau misalnya kadang-kadang kita kan kalau pengen ngomong, pengen speech sesuatu tuh kayak langsung dipatahin gitu. Iya. Atau enggak kayak dijatuhin lah jatuhnya gitu kan. Makanya itu bikin kita jadi kayak ini ya. Mungkin perbedaannya itu kali ya. Karena nggak ada yang namanya gap-gap di antara yang lain dan juga nyamaratain gitu ya. Nah kalau misalnya kan berarti kan banyak dari Indonesia ke sana gitu. Mereka kayak gimana tuh ngelihat Indonesia sendiri ke waktu pertama kali waktu baca, gue dari Indonesia, terus mereka yang kayak gimana mas responnya? Mereka pasti nggak tahu di mana Indonesia. Tapi kalau kita bilang Bali, mereka pasti tahu gitu. Jadi tapi mereka tuh tahu kalau orang Indonesia tuh beda sama orang Jepang, karena mereka tuh mikirnya orang Jepang tuh kayak deket gitu sama Indonesia. Jadi aku sempat dibilang aku orang Jepang. Terus aku bilang, bukan, aku orang Indonesia. Itu tuh jauh banget gitu kan. Betul. Terus ya kita ngejelasin lah kalau di Indonesia kan banyak kulturnya. Terus kita luas, bahasanya banyak. Terus kita bisa banyak bahasa daerah gitu kan. Mereka amazed karena
katanya buat di Eropa kayak susah kayak gitu dengan berbeda budaya di satu tempat gitu. Betul. Itu kekuatan kita sih kalau menurut aku. Kekuatannya berarti ya di budaya kita itu yang kita punya banyak ya. Wow, keren banget ya intelektualis. Jadi kalau misalnya intelektualis nih kayak pengen pengen student exchange juga, banyak kesempatan adalah dengan cara perbanyak kepo, perbanyak juga yang namanya link-link ya, Pak ya. Nah, intelektualis di rumah nanti kita bakal balik lagi ya, ngobrol-ngobrol lagi pastinya. Jadi tetap di Kampus Zone.